syariat ini ada yang thawabit, ada yang taghayyurat. Ada yang tetap tidak berubah-ubah, ada yang berubah-ubah. Agak mengagetkan mungkin ya. Kok Pak, kok syariat berubah-ubah? Ya kita contohkan kalau mana sih bukti syariat yang berubah-ubah ini? Syariat yang thawabit ibadah, ubudiyah ya, spesifik tadi. Sholat, zakat, puasa, haji, tidak berubah itu. Kemudian yang taghayyurat, muamalat. Itu berubah-ubah itu. Cryptocurrency ya, itu juga berubah-ubah nanti itu. Lihat saja. Makanya ikhtilaf gitu saja. Kok sekarang haram ya? Ya fatwa KB haram juga banyak, yang halal juga banyak, begitu-begitulah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الفاتحة. Bismillah ala kulli bidayat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin najrat wa ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membincang mengenai harta, konsep harta, riba, termasuk di dalamnya adalah hutang piutang, kredit, mungkin KPR ya,
pajak atau dan seterusnya. Kalau cukup waktu, kalau tidak ya di sesi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula pada kajian-kajian terdahulu kita sudah membincang mengenai konsep ekonomi menurut Al-Quran. Bagaimana membangun harta, konsep harta itu bagaimana, cara mencarinya, kemudian distribusi harta bagaimana. Kita akan concern kepada riba, tetapi mula-mula kita juga akan menyinggung konsep harta dalam Islam. Baik, harta, mal, mail, itu artinya orang yang mail itu maknanya tendensius, cenderung, membuat orang cenderung kepadanya. Mula-mula harta di dalam sebelumnya kita patut disclaimer, kadang kita membedakan ini ibadah, ini kerja, ini harta. Padahal mencari harta pun itu juga ibadah. Jadi ibadah yang berupa sholat, zakat, puasa, haji ini konsep fikih. Bukan konsep secara umum yang ada di dalam Quran. Oke. Apa suara terdengar jelas ya? Baik. Konsep harta mula-mula di dalam Quran, sebelumnya ibadah dulu ya. Ibadah ini kerap kali di Quran digambarkan dengan redaksi amal soleh. Oke, amal soleh ya. Kerja, amal itu kan maknanya kerja. Soleh itu pantas, baik, benar, bermanfaat. Saya kerap memaknai amal soleh ini sebagai kerja produktif. Jadi amal soleh, ya banyak sekali amal soleh itu. Makanya ada sabda Nabi itu menarik begini ya. Ini dalam Sahih ya, dalam Sahih Bukhari, juga Sunan At-Tirmizi juga. Ju'ilat biyal ardu masjidan wa tahuran. Seluruh persada bumi ini dijadikan bagiku. Ju'ilat biyal ardu. Seluruh persada bumi ini dijadikan masjid dan tahuran, suci. Berarti pasar masjid enggak itu? Kalau kita berdagang dengan baik, berbisnis, berdagang dengan Allah ya, kepada Allah dengan baik, maka ya di sana ada nilai sujud juga. Kemudian di kantor, di gedung-gedung, di parlemen, kemudian di sawah, di rumah tangga. Bercinta dengan istri itu juga ibadah karena halal. Kan kepada yang menyalurkan hasrat syahwat kepada yang dilarang, tentu saja haram ya toh. Kalau kepada yang halal, ini ada hal seluruh interpretasi Quran, disiplin-disiplin ilmu yang terhubung dengan Quran itu juga ilmu agama. Seperti pernah kita singgung ya, kalau bukan di kelas ini mungkin di kelas lain. Kita tidak bisa mengetahui awal Ramadan, awal Idul Fitri tanpa ilmu astronomi. Maka ilmu astronomi adalah ilmu agama. Batasan-batasan datang bulan, istihadah, nifas, itu kan biologi itu. Maka ilmu medis juga ilmu agama. Kita tidak tahu karakter kejiwaan, personality ya, kepribadian seorang anak dalam mendidik murid misalnya. Maka ilmu kejiwaan, ilmu psikologi juga ilmu agama. Mengapa mengalami piorasi, penyempitan makna seolah-olah ilmu agama cuma fikih, cuma halal haram. Ibadah seolah-olah cuma zakat, puasa, haji, sholat. Mengapa yang lain yang sangat luas itu? Nah itu dia. Nah ini penting bagi kita ya untuk memperluas cakrawala kita. Baik, mula-mula. Yang pertama, pada suratil Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqab wa qamas shalah wa atas zakat. Sampai di situ saja. Kebaikan itu bukan hanya menghadapkan wajah kita ke timur, ke barat, sholat, bukan. Itu iya, tetapi bukan semata itu. Walakinnal birra man amana. Iman ya, punya kualitas iman kepada Allah dan hari kemudian, malaikat, kemudian kitab-kitab suci, para nabi. Juga yang termasuk bir adalah wa atal mala ala hubbihi. Menyampaikan, mendistribusikan. Jadi konsep harta mula-mula di Quran, harta itu disebut bir. Harta itu baik, harta itu positif. 1, 2. Oke. Yang kedua adalah al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban khairun amala.
Oke, ini di surat Kahfi ayat 46. Harta juga disebut zina. Perhiasan. Menurut Anda perhiasan baik atau buruk? Baik semua harta. Oke. Kok kayaknya Islam ini anti harta, akhirat tok. Sholat sampai jidatnya hitam, berjenggot. Bukan itu saja. Oke, satu lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in taraka khairan. Harta bahkan disebut kebaikan itu sendiri, khair. Kalau bir ini derma, ya, khair itu baik. Ayat lain misalnya di Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, surat Adiyat ayat 8. Ya, harta tidak ada yang tidak baik, baik semua. Yang keliru apa? Berarti penyalahgunaannya, pemborosannya, atau cara mencarinya, cara mendapatkannya, cara mendistribusikannya. Oke, jadi kita sudah dapat poin bahwa ibadah tadi kerja-kerja produktif, di mana kita membawa nilai-nilai sujud, kecerdasan intelektual, pangkat jabatan, pengaruh, semua sujud mencium tanah ya, membumi, sembodo, sembada, down to earth, itu semua bernilai ibadah. Oke. Kalau cara mencarinya kita sudah ulas ya di pertemuan. Wa idza qudiyat sholatu fantashiru fil ardi, kemudian mencari fadlan minallah ya, terutama wa halallahu banyak warhamar riba dan seterusnya ya, banyak itu. Oke, kita sekarang langsung ke konsep hartanya begini. Oke. Jual beli online, mungkin ada yang bertanya itu, nanti kita jawab. Kalau nggak ada yang nanya, berarti kita nggak tahu. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ini kita akan membuka di surat Ali Imran atau kadang dibaca Ali Imran pada ayat 128 sampai ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Terjemahannya, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad SAW. Apakah mana di sini? Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sungguhnya mereka orang yang zalim. Asbabun nuzulnya sekarang. Perang Uhud. Ini perang besar ya setelah perang Badar. Nabi, ini pasukan Islam kalah. Karena sebahagian besar tidak mengikuti saran, anjuran, instruksi Nabi. Oke. Kocar kacir kalah, kepingin atau terpedaya oleh ghanimah, rampasan perang. Kan ada jumlah ghanimah juga kan, jumlah rampasan pacar. 700 orang masih tersisa hidup, 14 bersama Nabi. Oke. Kemudian ada orang namanya Abu Amir Ar-Rahib. Ini ada orang namanya Abu Amir Ar-Rahib. Ini orang kafir ini ya, orang musyrik, kaum pagan. Bikin lubang, jebakan-jebakan yang banyak sekali pasukan umat Islam itu nyemplung di situ, tentara Islam di situ. Salah satunya Nabi, ketika Nabi masih menggunakan topi perang seperti Viking itu. Ada pakai topi perang itu, dan beberapa besi itu menancap di pipi Nabi. Sebagian diceritakan anak panah ya, tapi besi ini cerita yang populer, ini riwayat yang populer. Oke. Kemudian salah seorang sahabat utama yang juga al-mubasysyari nabil jannah, dijamin masuk surga, adalah Sayyidina Amr Abi Ubaidah bin Jarrah. Jadi Amr Abi Ubaidah bin Jarrah ini mencabut panah itu, besi, mungkin bendrat ya, lebih besar ya dari itu ya, di topi baja itu, di pipi Nabi, sebagian di rahang Nabi. Tidak ditarik dengan tangan, khawatir menyakiti Nabi, ditarik dengan gigi, maka gigi Nabi pertama copot. Kemudian kedua juga copot itu. Lalu berlumuran darah. Kemudian datanglah putri Nabi, Siti Fatimah Zahra ya, datang, dibersihkan dengan air hangat, tetap banyak itu, berdarah terus semakin. Kemudian dengan peralatan medis seadanya, akhirnya mampet juga ya dengan kapas atau apa dan seterusnya. Kemudian Nabi dengan sedikit marah berdoa seperti ini. Oke.
Ini saya langsung membuka tafsir Al-Qurtubi ya. Imam Qurtubi wafat 671. Kalau saya menyebut tafsir Al-Qurtubi berarti tafsir ummaha, tafsir induk. Fihi salah semasail. Dalam ayat laisa laka minal amri syai'un ya, aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Nah, Nabi dalam situasi seperti tadi itu kemudian berujar begini. Kaifa yuflihu qaumun syajju ra'sa nabiyihim. Kemudian wa kasaru raba'ayatahu wa huwa yad'uhum ila Allah taala. Bagaimana mungkin satu kaum ini akan beruntung, akan berbahagia? Mereka membiarkan nabinya berdarah seperti ini, mencederai nabinya. Bagaimana mungkin mereka bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Kira-kira pernyataan ini wajar atau tidak menurut Anda? Jadi saya ustadz gitu loh ditolak ceramah atau apa suruh turun. Ustadz gitu loh ditolak, males ya kan? Nah, bagaimana kalau Nabi ditolak seperti itu? Bagaimana mungkin mereka akan meraih kebahagiaan? Nabinya dicederai kok, ya kan? Ini sebelum ke ayat tentang riba. Ini pernyataan ini wajar. Tapi karena Nabi Muhammad ini qudwah, teladan, Allah menegurnya. Itu salah tindakan begitu itu. Saya kasih ilustrasi sederhana. Bocah kecil ya. 4 tahun atau 5 tahun. Kencing di lantai. Di musola ini. Kencing itu. Kita marahi? Tidak. Kita tegur malah. Ya kita tegur. Kita seadanya ya. Atau mungkin kita senyum-senyum saja. Langsung dipel, tidak dimarahi. Kalau dewasa macam Dayat. Yang aroma kencingnya sangat berkualitas misalnya. Nah, artinya semakin tinggi derajat kedudukan seseorang, semakin tinggi pula standarnya. Ayat ini bernuansa tazkirah. Jadi Nabi ditegur, Nabi diingatkan. Betul ya, Quran bukan bikinan Nabi ya. Nabi ditegur loh, disampaikan oleh Nabi itu. Artinya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam ini ditegur karena teladan. Satu ketika rapat sidang paripurna dengan umat Islam dan kaum musyrikin, ya sidang paripurna lah. Dari banyak fraksi di DPR itu, ada orang Badui, mat ajarin saya ngaji mat. Itu Nabi tidak marah, tidak mengusir, hanya bermuka masam. Bagaimana ayatnya yang populer itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang begitu itu. Loh, kenapa engkau kecut? Kenapa bermuka masam? Kenapa ekspresi wajahmu berubah? Jadi ini bukti bahwa Nabi itu tabligh. Beliau ya, Rasulullah itu tabligh, penyampai. Di mana dia akidatul ulama itu arsalah anbiya zawi fadhanah bisidqi wat tablighi. Nabi ini transparan, tidak ada wahyu yang disembunyi-sembunyikan. Ini wahyu ini menguntungkan saya ini untuk poligami, sampaikan. Ini akan mengurangi wibawa saya, tidak disampaikan. Tidak. Jadi intinya apa? Bukan urusan kamu Muhammad, mereka disiksa atau Allah kasih hidayah atau Allah kasih pengampunan. Orang jahat masuk surga hak Allah atau bukan itu? Bukan urusan kita. Terserah Allah itu. Dan logis menurut akal, betul kan? Boleh itu, mungkin itu probability. Boleh saja menurut akal itu. Karena Allah yang punya surga kok, yang punya neraka. Biarin aja semua mau dia itu. Hanya dalam konteks syariat mungkin berbeda ya. Tapi ini hak Allah ini. Terserah, ini bukan urusan kamu Muhammad. Sudah paham ya? Jangan panjang-panjang nanti cepat pinter. Sudah, ayat berikutnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Allah itu pemilik, pengelola. Siapa pembuat meja ini? Tentu saja tukang. Siapa pemiliknya? Mungkin santri. Siapa pemiliknya? Pengasuh pesantren. Siapa yang merawat? Santri. Pembuat, pemilik, perawat. Beda lagi. Tapi kalau pembuat, pengelola, perawat, pendaya guna, Allah semua itu. Ma fis samawati wa ma fil ard tadi itu. Terserah Allah dong mau kasih ampunan, mau kasih apa, kasih petunjuk, urusan dia. Sudah. Agak aneh ya, setelah cerita perang Uhud, langsung cerita riba. Nah, kalau Anda mau paham korelasi tanasub ya, munasabah ayat dengan ayat, ayat dengan surat, surat dengan surat, yang satu dengan yang lain, bacalah Nazmud Duror fi tanasubi ayati was suwar ini, Imam Al-Biqai. Salah satu tafsir juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 30 sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak bahaya. Jangan makan riba. Agak aneh ya, riba yang berlipat ganda. Oke, konteks zaman dulu ini supaya nyambung. Dulu berhutang misalnya utang 1 juta. Janji sebulan. Sebulan tidak dibayar. Tambah 100.000. Bulan depan belum bisa bayar lagi. Tambah 200.000. Terus begitu. Jadi berlipat-lipat itu.
Nah, yang begini riba. Apakah nanti bunga bank riba? Nanti akan saya sebutkan takbirnya banyak itu. Oke. Sudah dapat poin kan ya? Kadang Quran ini cerita apa yang di surat Baqarah 216 itu, coba saja kita buka ya, Baqarah 126. Apa 216 ya? Yang ada ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, yang begitu itu. Ya? 216 ya. Allah mewajibkan perang bagi kalian meskipun kalian tidak senang perang itu, karena sudah dididik ya di tarbiyah, supaya senang yang fakultas tarbiyah ya. Ini kalian sudah dididik oleh Nabi, sudah tidak senang perang, tapi kalau diperangi ya wajib perang kalian itu. Oke, coba kita buka 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wajib perang. Kadang boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik, atau sebaliknya boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk. Ayat sebelumnya apa? Ini kan wajib perang. Ayat sebelumnya apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Infak sebelumnya. Kayak ndak nyambung ayat Quran itu. Oke, infak ini rupa-rupanya membentengi dari luar. Begitu pula ayat tadi itu. Surat Ali Imran. Jadi dulu ketika mau perang Uhud ini sumber daya tidak ada. Banyak yang utang-utang. Nah, rupa-rupanya ada yang terlibat itu. Juga di samping ayat tentang riba ini juga tentang orang munafik ya. Jadi mau perang, mau membangun pondok, tidak ada uang, utang tidak itu. Bangun pondok baik ya kan, berjuang perang baik nggak itu? Dalam konteks itu karena diperangi ya, bukan tolabi ofensif tapi defensif, mempertahankan diri. Baik, tapi jangan sampai terlibat riba. Nah itu dia. Oke, sudah mulai nyambung ya kayaknya. Oh enggak nyambung Pak? Ya enggak apa-apa. Nyambung lah pasti itu. Oke. Oke, sekarang kita coba riba ini di Quran diulang berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhattabu syaitan minal mas. Dzalika annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa. Ayat tadi itu. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Jadi riba 7 kali di Quran. Oke. Seorang filosof Ali Ar-Rais Ibn Sina Avicenna menyatakan bahwa relasi manusia dengan Allah itu kadang seperti budak dengan majikan. Budak ini kalau ditungguin majikannya kerjanya baik, tapi kalau majikannya lengah, tidur atau keluar atau kemana, dia tidak kerja, tidak disapu. Oke, ini hubungan paling buruk ya, transaksional. Yang paling baik ini hubungannya dengan Allah ini seperti para sufi. Itu hubungan dengan sangat penuh cinta kasih. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Tuhan, kalau aku menyembahmu karena surga, jangan kau kasih surga. Kalau aku menyembahmu karena takut neraka, cemplungin sekalian ke neraka. Jadikan aku makhluk yang besar, ini kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Jadikan aku makhluk yang sangat besar sampai memenuhi neraka, dan tidak satu pun orang masuk neraka kecuali saya. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena aku mencintaimu Tuhan, tambahkanlah cintaku. Jadi, uhibbuka hubbain, aku menyintamu karena 2 cinta. Rabi'ah ya. Hubbul hawa wa hubbun li'annaka ahlun lidzaka. Ya cinta padamu karena cinta itu sendiri, yang kedua karena memang engkau layak dicintai. Jadi cinta tuh ini paling tinggi. Nah, yang tengah-tengah ini berbisnis. Yang tengah-tengah ini berdagang, tijaratan lan tabur. Berdagang yang ndak rugi, berharap keutamaan dari Allah ya. Oke. Nah, kalau tidak salah di ngaji-ngaji di forum ini juga, saya tunjukkan ayatnya tadi itu. Surat Shaf ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin nunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau nggak aku kasih tahu cara berbisnis dengan Allah yang menyebabkan kamu terbebas dari neraka? Dagangan dengan Allah.
Oke, ayat lain. Haramna alaihil maradi min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin wa yakfulu lakum wa hum lahu nasihun. Atau tijaratan lan tabur. Nah, kita berdagang dengan Allah itu. Berdagang bagaimana? Berharap untung. Ada cara dagang itu kan begini. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar modalnya cuma senyum, dapat surga. Modalnya cuma baik ke tetangga, ramah. Nggak hanya laisal birro itu, bir itu tadi itu bukan hanya sholat apa sujud ruku jidatnya hitam, bukan itu saja. Kerja mencari harta itu juga bir. Nah, sudah dapat poin ya. Oke, sekarang ayat tadi itu. Ingat loh ya, jangan riba tadi. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, ini kita ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini juga. Oke, ayat lagi. Nah, sekarang alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul yatakhattabu syaitan minal mas. Tadi yang kita baca, dzalika innahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dalam fikih ini ada ayat yang karakteristik fikihnya ya, kajian jurisprudensi Islam, fikih yang Qur'ani. Dalam fikih itu memang ada ayat-ayat yang sudah pasti. Kalau dahulu bagaimana itu nalar atau logika fikih dalam Quran. Yang pertama adalah, ada yang masih ingat teori mafhumun nas itu? Mafhumun nas, masih ingat? Ingat ya? Mafhumun nas, kemudian sudah lupa. Kita waktu itu malam-malam pernah ngaji kitabnya Mbah Sahal ya. Thariqatul Usul. Oke. Jual beli beda dengan riba. Riba beda dengan jual beli. Jual beli bukan riba, artinya jual beli sesuatu yang lain, riba sesuatu yang lain. Apa maknanya itu? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ada mafhumun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas, yang begitu masih ingat ya? Nanti cari di kajian ini logika fikih dalam Quran. Oke. Ada yang sudah terang seperti itu. Jadi jual beli itu bukan riba, riba bukan jual beli. Ada juga ayat yang harus kita sisipkan untuk memahami iqtida'. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagimu ibumu. Ini yang haram apanya? Masa mijitin haram, nyuapin ibu kalau sakit haram, mengantar ke rumah sakit haram, mencium ibu haram, malah baik itu. Ibunya sendiri loh ya, bukan ibu tetangga. Nanti ibu muda ya papa jahat, bukan itu. Malah, maka yang diharamkan hurrimat alaikum nikahu. Menyisipkan itu namanya teori iqtida'un nas. Quran bisa dipahami kalau kita sisipkan satu kata itu. Hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Atau begini. Pakai dalalah sekarang atau nanti teori kias. Barang siapa makan riba, barang siapa makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim narun. Sama saja dengan makan api neraka di perut mereka. Itu kan makan, Pak. Kalau menjual boleh. Kalau menyewakannya nggak dimakan kok. Jangan bagaimana itu, la taqul lahum uf. Jangan berkata ke orang tua itu au aglab, bodoh amat atau sabudo teuing ya. La tanharhuma, jangan membentak keduanya, wa qul lahum qaulan kariman. Jangan membentak, berkatalah dengan kata-kata yang sopan, yang memuliakan. Itu kan yang dilarang kan berkata uf, membentak. Kalau ngusir boleh. Nah, apalagi mengusir. Nah, itu dia. Oke. Baik, dalam hal ini transaksi jual beli ini kan kita dianjurkan kredit oleh Allah itu kan. Ada ayat tentang kredit. Pak, ayat tentang kredit, Pak. Masa enggak ada? Ada, kita ilmuwan, Pak. Qarad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ini teori Hasan pernah kita sampaikan di kajian ini ya. Ada loh orang-orang yang yuqridullah, ngasih kredit ke Allah itu qardon hasanan, dengan kredit atau pinjaman yang baik. Sorry kalau tidak sama dengan terjemahan Kementerian Agama ya. Masa ilmuwan tidak boleh menerjemahkan beda ya. Boleh lah sedikit-sedikit itu. Nal musaddiqin wal musaddiqat wa qaradullah qardon hasanan, ngasih kredit dengan kredit yang baik. Nah, dulu kalau ngasih kredit yang baik,
nanti anbataha nabatan hasanan. Tanamannya menjadi baik, investasinya baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Doanya dikabulkan dengan cara yang baik-baik. Dikasih rizqon hasanan, ajron hasanan. Kalau nanti diuji, liyubliyal mu'minin minhu balaan hasanan. Kasih ujian yang baik-baik pula. Oke. Jual beli itu kan ada yang tunai, ya kan? Ada yang tunai, ada yang bertempo, ada yang kredit ya. Banyak tasqid istilahnya dalam fikih, ada yang bertempo. Bisa manil ajal. Nah, oke, Imam Nawawi ya dalam Rawdatul Talibin pasal abjus yang ketiga pada halaman 397 ada redaksi begini. Amma law qala bi'atuka bi alfin naqdan. Kalau ada orang mengatakan aku membeli dengan harga 1.000 misalnya. Katakanlah 1.000 rupiah tunai. Wabi alfaini nasi'atan. Tapi kalau bertempo menjadi 2.000 kredit. Boleh enggak itu? Fayasihul akad. Akadnya itu dianggap sah. Syekh Sharfuddin Yahya An-Nawawi. Ini nama besar dalam fikih. Dalam fikih Syafi'i. Oke. Oke. Kemudian. Jadi kredit boleh ya. Nah sekarang bagaimana? Banyak ulama yang mempertentangkan dianggap bunga bank itu riba. Ada pula yang menganggap bunga bank tidak riba. Sekarang apalagi kan bank itu ada yang konvensional, ada bank syariah ya, yang konvensional. Oke. Tadi dikatakan jual beli bukan riba, riba bukan jual beli ya. Oke. Yang menganggap bunga bank itu riba berarti haram transaksi pakai bank. Ya manual transaksinya, jangan pakai bank itu. Ada juga yang menganggap bunga bank bukan riba. Maka transaksi dengan bank boleh dengan perbankan. Oke. Ulama yang memperbolehkan bunga bank, ingat ya, riba dengan bunga bank sesuatu yang lain, sesuatu yang beda. Hanya saja ada ulama yang menganggap bunga bank itu riba. Riba sama enggak dengan jual beli? Dengan transaksi sama enggak itu? Karena lebihannya itu. Tadi yang ada hubungan dengan perang Uhud itu loh. Jadi perang enggak punya sumber daya, utang. Utang ini dong, utang mobil, tank ya, mobil Barakuda misalnya. Utang IBM. Intercontinental Bomb ya. Ke mana? Ke Korut, ke Kim Jong Un itu. Utang rudal antar benuanya dong gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ke Kim Jong Un itu. Jatuh tempo 6 bulan tidak bayar, lalu nambah lagi 10%. Nah itu riba itu. Ya, riba transaksi dengan Kim Jong Un tadi itu. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz yang keempat halaman 230, juga Al-Mughni juz 4 halaman 240, juga Tafsir Al-Wasit ya. Ini sudah kita singgung juz 1 halaman 513, juga dalam Al-Mabsud jilid ke-14 halaman 36, juga dalam Syarah Al-Kabir juz 3 halaman 266. Ada redaksi begini. Ada ulama yang memperbolehkan bunga bank sekalipun tetap mengharamkan riba. Saya ulangi. Ulama yang memperbolehkan bunga bank, boleh artinya ya, itu tetap mengharamkan riba. Paham tidak kalimat ini? Riba dengan bunga bank sesuatu yang berbeda. Riba ya riba, jual beli ya jual beli itu. Yang menghalalkan bunga bank sekalipun riba tetap haram. Kenapa? Nas Quran begitu. Karena mencederai orang nanti. Nah, sudah. Oke, apakah bunga bank termasuk riba? Ini pertanyaannya. Jawabannya ikhtilaf. Nah, itu dia. Saya ambil hukum tengah loh ya, ikhtilaf. Apakah bunga bank riba? Ikhtilaf. Banyak perbedaan. Satu. Dalam kegiatan bank konvensional ini kan ada 2 bunga kan jenis bunga. 1 bunga simpanan, 2 bunga pinjaman. Nah, ini pendapatan untuk bank sebenarnya ya. Nah bunga bank haram siapa yang mengatakan? Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Sy'arawi. Ya. Kemudian Yusuf Qardawi, Abu Zahroh, Muhammad Ghazali itu ada dalam forum Majma' Fiqhul Islami. Oke. Kemudian bunga bank bukan riba, artinya boleh. Siapa yang menghalalkan? Syekh Ali Jum'ah, Ali Ghammah, masih hidup. Syekh Muhammad Abduh ya, Said Tontowi, ini mantan Grand Syekh Azhar ini. Kemudian Mahmud Saltud, Abdul Wahab Khalaf, ini juga dalam Majma' Buhuth Al-Islami.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta benda kalian dengan batil. Illa an takuna tijaratan antarodin. Jadi bunga bank dianggap tijaratan antarodin, transaksi jual beli yang sama-sama ridho. Pak, kalau Anda simpan uang Anda di sini, keuntungan Anda segini. Ya macam-macam lah bank syariah itu ada. Ini mudharabah Pak, ini musyarakah, ini profit sharing, bagi hasil, macam-macam itu. Kalau Anda khawatir ya ke bank konvensional, ke bank syariah. Tapi kalau enggak khawatir ya ke bank konvensional, silahkan ya. Oke. Saya sebutkan fatwa Al-Azhar Press ya 134 sampai 158. Ini fatwanya Majma' Buhuts Al-Islami Azhar ini. Innal istimsar al-amwal ladal bunuk, ngambil bunga bagi harta itu, bagi uang, ladal bunuk, di bank zamannya bank itu bunuk ya. Kemudian allati tuhaddu awil aida muqaddiman, ada perjanjian sebelumnya, halalun, itu dianggap halal. Nah, ini ulama yang tadi itu ya, Syekh Ali Gomma, Syekh Tontowi, Mahmud Saltu, Abdul Wahab Kholaf itu menganggap boleh. Nah, ya sekarang kan gajian apa pakai bank ya. Termasuk di dalamnya jual beli online, KPR. Nah, langsung saja. Hadis Nabi Sahih Muslim, naha Rasulullah an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli kalau ada tipu-tipu. Ada tipu-tipu enggak jual beli online? Jangankan online, jual beli biasa kalau tipu-tipu ya haram. Dilarang itu. Itu dalil Pak, dalil selain hadis Pak, kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Manhaj. Ini Syahabuddin Romli, Imam Romli. Oke. Syarah Yaqutun Nafis Imam Asy-Syatiri ya, Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Syaratnya bagaimana? Lihat spesifikasi barang. Jadi mabi' ya, spesifikasi barang yang dijual bagaimana. Kemudian tidak ada ghoror, ada ijab qabul. Selesai itu. Tidak ada tipu-tipu kok. Ya boleh saja. Nah, juga KPR misalnya, dan seterusnya. Kemudian kok sekarang berkembang? Dulu kan belum ada bank, sekarang berkembang. Ya ini banyak. Kita buka Sahih Muslim hadis yang ke 1007 atau di Imam Bazzar ya, Rohul Bazzar juz 7 biha. Min ba'dihi wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang bikin hal-hal baru sunnah, tapi itu sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, dia dapat pahala, dan orang yang mengikutinya setelahnya berpahala. Bikin yayasan, bikin bank, ada manfaatnya enggak? Ya tentu manfaat mudorot ya, tapi lebih banyak mana? Ya maka itu boleh, dia dapat pahala. Bikin pisau tapi untuk ibu rumah tangga, bagus itu. Bikin besi bendera tapi untuk pembangunan musola, bagus. Kalau untuk bunuh diri ya apa? Ya, tentu saja tidak ya. Juga sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, kalau bikin sunnah yang buruk-buruk, fa alaihi wizruha. Wizrun ini beban atau dosa. Maka menteri, perdana menteri disebut wazir, orang yang banyak menanggung beban negara. La taziru waziratun wizra ukhra. Wizr ini beban, kadang dimaknai dosa. Dia dapat dosa dan orang-orang yang mengikutinya setelahnya juga sama. Oke. Jika demikian konsep harta tadi ya, konsep harta tadi di dalam Islam itu bagaimana? Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Ini ada Al-Malu Al-Banun tadi ya, pendapat Imam itu pendapat Imam Al-Qasimi ya. Sudah intaroka khairon tadi terakhir itu di surat apa tadi, di surat Al-Baqarah ya 180. Ini pendapat Imam Syekh Zamakhsyari ya, dalam Al-Kasyaf itu dianggap malan katsirun, harta benda. Jadi semuanya baik. Sampai di sini apa ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada ya? Oke, kirimkan saja kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Tiara Jawani. Tanya, kalau hutang 1 juta bayar 1.100.000 selama 2,5 bulan termasuk riba? Ya kalau hutang 1 juta bayar 1 juta. Tadi sudah kita singgung ya. 1 juta kok bayar 1 juta. Kalau jual beli boleh karena kredit ya. Ini riba, hutang begini.
Kalau utang, makanya utang itu kan harus dicatat. Ada ayat paling panjang di Quran. Ayat apa itu? Nanti kalian cari sendiri, pernah saya sampaikan. Itu ayat tentang mencatat hutang. Nah, sudah terjawab itu ya. Itu riba lebihan-lebihannya tadi itu. Oke, kemudian oh, sudah. Ya, selesai kalau begitu. Ada bayar apa, jual beli bertempo, ada pakai DP ya, dan seterusnya dan sebagainya tadi itu. Oke, sekarang begini. Indonesia ini hak atau batil menurut Anda? Hak ya. Kalau begitu sistem di dalamnya juga hak. Demokrasi hak, Pancasila hak, UUD 45 hak. Perbankan-perbankan juga hak. Itu dia. Makanya begini loh ya. Agama ini sangat mentolerir sebenarnya. Mana lebih hebat, sholat atau makan menurut Anda? Sholat fardu loh ya, bukan sholat sunnah, sholat fardu. Mana lebih hebat itu? Makan tidak wajib. Makan itu mubah hukum dasarnya, ya kan? Malam jadi haram kalau berlebihan. Menjadi harus kalau dia mau mati ya misalnya. Oke. Apa saja Anda ada? Ini cuma sandal Pak. Ya sudah. Misalnya kadal, ya nggak ada lagi bagaimana? Nah, oke. Sholat jelas. Dalam keadaan pokoknya masih hidup itu. Kalau Anda mau zakat, tidak ada uang, tidak wajib. Mau haji, tiba-tiba sakit. Atau ada orang, saudara kita lumpuh. Tidak wajib sudah itu. Tidak istito'ah. Tidak istito'ah. Itu tidak tergolong man istito'ah ilaihi sabila. Pergi haji, ternyata rumah tangganya berantakan. Tukaran anak-anaknya. Karena tidak ada uang di rumah. Itu tidak istito'ah juga. Tapi kalau sholat, wajib. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa berbaring, tidur miring, isyarat tangan, isyarat mata. Dengan hati. Tidak gugur itu. Tapi perhatikan hadis Nabi ini. Idza quddimal 'asya fa akhiril 'isya. Kalau makan malam sudah dihidangkan, tunda sholat isya. Keren enggak itu? Itu cocokkan dengan kita. Itu hadis loh ya. Apa Anda mau menentang hadis? Jadi makan, kalau makan sudah dihidangkan, makan dulu. Kenapa? Karena sholat isya ini waktunya panjang. Jadi ini sedang rapat ya, atau kerja atau di kantor sidang atau rapat, azan duhur. Lalu gedor, berhenti, sholat itu. Kerja itu juga ibadah kalau niatnya betul. Ada nilai sholat di situ. Ada nilai ibadah. Bukan semata sholat yang formalistik tadi itu. Makanya banyak sekali sholat di luar sholat ya. Nah, sudah. Kalau saya nabung deposito di bank, kemudian saya memilih, ini dari Hanum Munasir. Kalau saya nabung deposito di bank, kemudian saya memilih yang memberikan return, bunga bagi hasil yang lebih tinggi, ini boleh nggak? Masuk riba nggak? Hasil yang saya peroleh? Tidak, pendapat saya. Dengan referensi tadi itu banyak sekali. Siapa yang menghalalkan bunga bank? Nah, hukum bunga bank kan tadi ikhtilaf ya. Baqarah 275 itu riba haram di Baqarah 275, jelas. Tapi yang menganggap bunga bank bukan riba ya banyak. Riba hal lain, bunga bank satu yang lain. Oke. Yang bunga bank haram kata siapa? Kata Syekh Sa'rawi, Syekh Yusuf Qaradawi, Abu Zahra, Muhammad Ghazali. Nah, dengan referensi tadi sudah kita sebutkan. Bunga bank bukan riba, artinya halal. Siapa? Syekh Ali Jum'ah Liqomah. Syekh Tontawi, Mahmud Saltun, Abdul Wahab Kholaf, dan seterusnya. Ya namanya dagang tadi, termasuk dagang itu. Ya dagang saja, sama dengan jual beli saham kayak apa itu kan. Nah, oke, Anda ikut mana terserah, itu saya kemukakan pendapat. Dari Tria Budi Santoso. Tren positif konsep syariah sampai banyak dipakai banyak perusahaan untuk menarik nasabah. Cuma implementasinya banyak tidak sesuai dengan makna syariah. Bagaimana hukumnya? Ya itu gharar namanya, tipu-tipu. Kalau tipu-tipu ya jelas haram tadi itu. Nah Rasulullah an bay'il gharar. Kan banyak tipu-tipu perumahan syariah, investasi syariah, kebun kurma, kemudian waralaba 212, isinya tipu-tipu. Travel umroh, saya tidak sebut lah ya, pokoknya yang kemarin-kemarin sudah itu. Apa namanya? Travel apa itu? First Travel sama Abu Tur loh ya. Pokoknya saya tidak sebut lah, pokoknya itu. Nah, ya jelas kalau tipu, apalagi tipu-tipu pakai nama syariah, jelas itu. Dari Aris Setiawan, kalau bank haram, ku yakin semua apa? Wih, ku yakin ya, pakai ki lagi itu. Keren begini-begini nih, ku yakin, oke. Ada kan
maaf pakai begini ya. Jadi pakai M sama F, maaf. Kalau tempat itu T4 ya. Lalu ada beliau Ustadz Iqbal, maju ya. Maju mapan 57 yang gitu. Maju mapan 5758. Kalau bank haram, ku yakin semua apa yang kita pakai dan kita konsumsi haram semua, karena zaman sekarang semua transaksi pasti melalui bank, yang halal hanya air hujan. Oke. Oh, ini hanya ini saja ya, hanya menyampaikan pendapatnya. Ya enggak apa-apa, Mas Ari Setiawan. Enggak kok, enggak semua pakai bank ya kan. Ada juga yang pakai yang lain kan ya, banyak itu. Yang konvensional ada enggak? Kita datang ke penjahit yang beli di pasar enggak pakai uang kok. Nggak pakai bank kan, banyak kok. Jadi nggak semua ini, semua apa yang kita pakai dan kita konsumsi haram semua, karena zaman sekarang semua transaksi pasti melalui bank. Jawaban saya tidak pasti. Nah, Anda kurang main ke kampung Mas, banyak yang nggak pakai bank. Oke, ada lagi ya? Sekarang kan gajian juga pakai bank ya. Kalau masih ada kita persilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan berikutnya dari Maryam Sayyidati. Izin tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Maryam ya. Kalau arisan itu masuk akad apa? Tergantung akad Anda. Arisan ini kan luas sekarang maknanya. Ibu-ibu TK, RT, nungguin anak sekolah depan TK. Saya kan pernah nungguin anak sekolah juga. Emak-emak semua, saya sendiri yang bapak-bapak. Bukan bapak-bapak lah ya, mas-mas lah saya itu. Yang lain, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua itu. Jadi kemudian saya kadang pura-pura tidur ya baca Quran, baca burdah itu kadang pura-pura tidur saja di masjid. Karena depannya masjid itu. Ibu-ibu nongkrong depan masjid semua. Waktu sekolah anak saya masih depan Polres itu waktu TK ya. Jadi, waduh mas, kok gelemen mas ngeterno anak itu, kok maunya nganterin anaknya macam-macam. Saya pura-pura cuek saja. Kalau mau ibu yang nganter saya itu. Suruh antar anak saya sekalian, enggak mau ternyata. Oke, itu tergantung akadnya. Maka niat ini mempengaruhi 70% seluruh ibadah ya perilaku kita. Kalau niatnya apa? Sholat asar boleh enggak pakai niat puasa? Ya bukan sholat, namanya senam itu, olahraga. Nah, ada tipu-tipu enggak di situ? Kalau enggak ada ya boleh-boleh saja. Karena arisan sama dengan nabung ya kan? Nah, itu dia. Bagaimana hukum ikut investasi modal tanpa mengetahui sebetulnya bahwa pengelolaannya terdapat riba? Oke. Tadi itu akad itu kan kita sudah jelaskan. Harus jelas spesifikasinya. Kemudian yang kedua, tidak ada tipu-tipu, tidak ada horor. Lalu ijab kabulnya jelas. Ya harus jelas semua. Membeli burung yang terbang misalnya, enggak boleh itu. Ini semua kan milik Allah ini, saya jual ke kamu misalnya. Bulan itu enggak ada pemiliknya, saya jual bulan misalnya, bulan. Planet Neptunus saya jual. Nah, tidak boleh karena enggak jelas itu kan. Jadi enggak bisa ke sana. Jadi ikut investasi modal tanpa tahu sebelumnya bahwa pengelolaannya terdapat riba atau enggak, ya harus jelas itu. Nah, hanya intinya tadi itu loh, ada horor enggak, ada tipu-tipu atau tidak itu. Kemudian jelas spesifikasinya bagaimana. Itu di kitab fikih dasar lah, takrib ada itu. Wal mutabayani bil khiyari malam yatafarraqu. Boleh milih. Nih kalau beli ini dapat ini, keuntungannya ini, yang baik ini. Kalau Anda mau yang ini spesifikasinya begini, kekuatannya ini, kelemahannya ini ya kan. Ini musim hujan, Pak. Musim hujan, saya betah tinggal dalam selimut bersama istri. Oke, beli obat kuat cap beton. Ya terserah itu. Banyak spesifikasinya, pilih saja. Kan serem kan, cor misalnya itu. Nah, ya. Oke, ternyata banyak sekali pertanyaan. Oke, madkur ikhwan ad-daf kita saya sampaikan global saja tadi ya. Jika jual beli dengan riba adalah sesuatu yang beda, maka saya tanyakan bagaimana hukum berbelanja online di marketplace menggunakan pinjaman seperti Shopee Pay Later, GoPay Later, sedangkan Pay Later tersebut menggunakan sistem bunga. Nggak apa-apa. Jual beli online sah, boleh. Itu jawaban saya tadi itu.
Mana Pak referensinya selain hadis itu? Nah, Rasulullah anil bai'il gharar. Tidak boleh ada tipu-tipu. Kalau ada tipu-tipu ya dilarang. Oke. Kalau di kitab tadi itu, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Manhaj, Syarhul Yaqutun Nafis Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Itu 2 kitab itu. Kalau Nihayatul Muhtaj itu karangannya Imam Romli itu, Syahabuddin Romli itu. Kan ada cot itu ya, cot apa aja? COD itu loh. Cash on delivery ya, cot. Ya kalau cocok ya boleh-boleh saja, ada tipu-tipu enggak itu. Jadi prinsipnya begini, komputerisasi, internetisasi, digitalisasi itu enggak ada bedanya dengan konvensional sebenarnya. Hanya dibikin lebih mudah gitu saja. Dan di zaman sekarang ini kita sudah warga dunia loh ya, sudah warga dunia. Saya kira bayangkan kalau Nabi hidup zaman sekarang. Jual beli online enggak kira-kira? Dulu kan Nabi dagang manual. Ke Syam itu ketemu dengan 5 peradaban. Kalau Nabi hidup zaman sekarang, bayangkan itu. Oh enggak, saya harus manual. Ini saya kulaknya sekian. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah berikutnya Fauzan Ozan. Kalau tinggal di luar negeri, kalau tinggal di luar negeri, mau tidak mau kalau KPR rumah menggunakan bank konvensional. Bagaimana hukumnya? Matur suwon. Oke. Hukumnya pendapat saya ya, boleh. Tadi kan transaksi dengan bank itu KPR, hukumnya ikhtilaf. Anda ikut mana monggo. Ulama yang katakan boleh, jauh lebih banyak daripada yang katakan tidak boleh. Gini saja, Indonesia hak atau batil? Itu saja dulu. Yang mengharamkan bunga bank menganggap Indonesia batil. Lazimnya loh ya. Apa kemarin rame BPJS? BPJS itu haram katanya. Begitu keluarganya sakit, suruh bayar 120 juta, mau BPJS ternyata. Jadi bayarnya itu haram, terima benefitnya, keuntungannya halal. Itu kan double standar. Ada saudara. Saya tidak nyebut siapa, cari beritanya banyak itu, googling itu. Ya pokoknya orang-orang yang begitulah, yang tekstualis, yang jenggotnya tidak ilmiah biasanya. Nah, kalau saya kan ada sedikit ilmiah dan permintaan istri. Ya, permintaan istri bagaimana, masa tidak dituruti ya kan? Musim hujan gitu loh. Assalamualaikum Gus. Nama saya bukan Gus ini, dari Vicky Frediandika. Assalamualaikum, boleh disinggung sedikit pro kontra jual beli cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain, terima kasih. Ini berkembang ya, ini kan ikhtilaf, akan berkembang. Hukumnya berkembang begini ini. Lihat saja, sekarang maunya haram. Nanti akan ada fatwa berikutnya. Jadi begini, al-hukmu yaduru ma'illatihi atau ala illatihi. Hukum ini bergeser. Tergantung ilatnya. Saya kasih contoh begini saja. Wudhu itu halal atau haram? Halal ya kan? Wajib kalau mau sholat, baca Quran atau tawaf. Sementara Anda mau wudhu sudah masuk waktu sholat, tapi anak istri Anda belum minum. Hanya air 1 ember, maka haram berwudhu. Nah itu dia. Jadi agama ini enteng sekali, ringan banget. Versi Imam Rafi'i. Ya, oke, kemudian satu lagi ya, saya carikan lagi ya. Apa tadi? Yang hukum syariat ini ada yang thawabit, ada yang taghayyurat. Ada yang tetap tidak berubah-ubah, ada yang berubah-ubah. Agak mengagetkan mungkin ya. Kok Pak, kok syariat berubah-ubah? Ya kita contohkan kalau mana sih bukti syariat yang berubah-ubah ini? Syariat yang thawabit ibadah, ubudiyah ya, spesifik tadi. Sholat, zakat, puasa, haji, tidak berubah itu. Kemudian yang taghayyurat, muamalat. Itu berubah-ubah itu. Cryptocurrency ya, itu juga berubah-ubah nanti itu. Lihat saja. Makanya ikhtilaf gitu saja. Kok sekarang haram ya? Ya fatwa KB haram juga banyak, yang halal juga banyak, begitulah itu. Nah oke. Mana contoh yang taghayyurat, yang berubah-ubah? Contohnya begini. Pancasila halal atau haram? Hak atau batil itu? Bagi kita, ada loh saudara kita yang menganggap batil ya kan? Yang menolak Islam sebagai nation state, yang menganggap religion state, menganggap Indonesia ini negara agama seharusnya, NII misalnya. Ya haram Pancasila, karena bukan hukum Tuhan, ini hukum manusia. UUD 45, hukum manusia.
Itu loh yang Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, yang menganggap Sayyidina Ali kafir karena tidak pakai Quran. Tidak ada ayatnya malam yahkum biman Allah wa ulaika humul kafirun. Yang tidak pakai hukum Quran kafir. Itu keputusan DPR kafir. Impres, instruksi presiden, keputusan pemerintah, perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, semua regulasi haram semua. Tapi kita menganggap Indonesia ini hak. Nah, Pancasila. Nah, kita yang menganggap Pancasila UUD 45 ini hak bisa mengajukan 2 pertanyaan. 1, cocok enggak dengan syariat, dengan akidah? Hal tuwafiq, cocok enggak di syariat itu? Atau hal tukhalif anis syariah, bertentangan atau tidak? Kontraproduktif, jangan kontrasepsi ya, kontraproduktif atau tidak, bertentangan enggak dengan syariat? Kalau enggak, fahiyas syari'atu bi'ainiha, ya sudah jadi syariat. Kalau sudah jadi syariat, ya selesai, ya boleh itu. Nah, sudah. Jadi yang tadi itu nanti hukumnya berubah-ubah nanti, lihat saja. Abdurrahman izin bertanya, apa yang dimaksud Indonesia hak? Indonesia ini benar menurut agama. Hak itu. Contohnya tadi itu loh. Ketuhanan, Pancasila kan isinya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, maknanya demokrasi dan keadilan. Ini bertentangan enggak dengan agama? Dengan Quran, dengan hadis bertentangan enggak? Dengan 2 sumber hukum utama? Atau dengan hukum nakal ya? Dengan hukum nakal tadi. Kalau hukum akli ya jelas. Yang ijma' dan kias. Tapi dengan hukum nakal dulu, dengan hukum nakli, dengan Quran, teks suci, teks sakral, Quran hadis. Bertentangan atau tidak? Hal tukhalif. Cocok atau enggak itu? Ternyata di Quran hadis cocok nanti. Fahiyas syari'atu bi'ainiha. Pancasila itu syar'i, sudah jadi syariat. Tidak perlu NKRI bersyariah, apalagi jadi negara Islam, enggak perlu. Analogi sekarang, oke. Anda sholat, ada kucing kejepit pintu, meneruskan sholat nolong kucing. Itu dzur syar'i, wajib nolong kucing loh ya. Anda sholat pakai gamis, gamisnya terbakar. Melanjut itu rakaat kedua itu. Melanjutkan sholat sampai salam sementara isi gamis Anda itu hangus nanti, lalu malfungsi, tidak bisa dipakai, atau dimatikan dulu apinya. Loh, itu isi sempak itu isi peradaban. Isi gamis, isinya sarung itu ya. Sempak ini swim pack, bungkus untuk berenang. Nah, kita sedang berenang di lautan makna sekarang. Jangan cemas dulu dengan kata sempak. Santai gitu loh. Nah, jadi jangankan nolong manusia, nolong kucing saja kejepit pintu, wajib dihentikan sholat itu. Karena berhubungan dengan nyawa, kita sholat. Anak kita kecemplung sumur, nerusin sholat atau nolong anak? Kalau nolong anak, ya sholat ditinggalkan. Ya kan, masa separuh badannya sholat, separuh badannya adalah meneruskan itu. Nah, enggak bisa. Ya tinggalkan sholatnya dulu. Sholat dalam keadaan perang, rakaat pertama di Kepanjen, rakaat kedua di Malang, boleh itu. Takut, jangan keadaan perang, takut lah ya. Jadi dikejar kuntilanak kan kurang serem, masa anak-anak. Kuntil biang, kuntil nenek, ya kan, lebih serem. Kan kuntilanak kan bocil itu, anak-anak itu. Kuntil biang, kuntil emak itu lebih serem, ya kan. Kuntil emak-emak, Anda takut, rakaat pertama, sholat subuh di Kepanjen, rakaat kedua di Malang, dan menghadapnya sudah bukan ke kiblat, entah kemana karena ketakutan. Boleh itu. Saya sholat, anak saya kecemplung sumur, saya teruskan sholat, mati kan? Kalau kita memaksakan Indonesia menjadi negara Islam atau bersyariah, nanti anak kita kecemplung sumur. Bali, Papua, NTT, sebagian saudara kita di Medan, atau saudara kita di Kalimantan, suku Dayak, nanti nyemplung sumur semua. Disintegrasi bangsa. Anda mau mana? Mau negara ini hancur atau maksa sholat? Ya sholat, tetap sholat, tapi selesaikan dulu urusan ini. Urusan politik, ya urusan. Nah, tapi ini pendapat saya. Boleh enggak setuju nggak? Boleh, negara demokrasi ini. Oke, ini dari Umaima Alwi. Ini kelihatannya dari Sulawesi. Afwan Ustadz, nama saya bukan Afwan. Oke, mau tanya, banyak yang sepakat bahwa bunga bank adalah riba, tapi pada praktik kesehariannya tetap menggunakan produk dan jasa bank meski berkeyakinan itu riba. Bagaimana menurut Ustadz? Apa karena deskripsi dosa riba itu tidak terlalu menakutkan Ustadz? Ya riba banyak dosanya. Nah, orang-orang begini nih yang banyak. Yang seperti ditanyakan oleh Umaima Alwi ini. Jadi, mengatakan bunga bank riba, tapi ATM-nya 6.
kartu kreditnya 4, jual beli online terus. Nah ini orang-orang yang ya munafik lah ya, double standar itu. Mending kita katakan boleh saja, kita ikut pendapat yang boleh. Nah bagaimana menurut Anda, apa karena deskripsi dosa riba itu tidak terlalu menakutkan? Kalau mau ya dikasih yang serem-serem enggak apa-apa, dosa yang menakutkan misalnya. Jadi kita ini kan hidup di Indonesia, acuannya Indonesia hak atau batil. Kalau hak, semua yang ada di dalamnya hak. Rokok haram atau mubah atau makruh? Saya bisa sebutkan tiga-tiganya dalilnya lo ya. Tapi kita ambil katakanlah saya ikut yang agak kontra ya makruh, taruhlah makruh katakanlah. BPJS ditalangin rokok. 1 tahun rokok itu nyumbang 130 triliun. Banyak sekali itu. Freeport cuma 1,3 triliun. 100 kali lipat Freeport itu pajaknya rokok itu. Ya kalau Anda rokok haram jangan lewat di aspal, rokok yang bikin itu. Nggak ada bulu tangkis, ya kan? Karena itu rokok yang kasih sponsor. Dulu olahraga sepak bola juga rokok itu. Pak, kalau nggak lewat aspal, lewat mana? Lewat pematang sawah. Nggak apa-apa, jangan lewat aspal itu. Oke. Indra Yusepa. Saya pernah punya pinjaman di bank syariah, tapi bagi hasilnya bunganya tinggi. Sekarang balik lagi ke bank konvensional. Apakah aneh termasuk mendukung produk kaum Yahudi? Tidak, Anda cerdas. Anda ngambil keuntungan yang lebih tinggi, ya, yang tidak merepotkan. Bagaimana dalilnya itu? Bagaimana itu? La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan apalagi orang lain. Nah, ini saya keberatan dengan bunga sekian ini. Saya tidak mampu. Ya sudah, cari yang mampu saja. Tadi kita sebutkan 2 pendapat ya, yang boleh begini, yang tidak boleh begini tadi. Satu lagi. Mau tanya pinjam uang di bank buat ngembangin usaha, hukumnya gimana? Ya boleh dari tadi itu. Anda mau yang haram, ya sudah haram. Nah hal-hal seperti ini lebih gampang dijawab, hukumnya itu ikhtilaf. Banyak perbedaan, monggo ikut yang mana. MUI punya fatwa, NU punya fatwa, Muhammadiyah punya fatwa. Mungkin Darud Dakwah Irsad punya fatwa, Persis, Perti, Matlul Anwar, Al-Khairiyah punya fatwa. Semuanya punya fatwa, silakan ikuti. Itu perspektif. Boleh kita ikuti, boleh enggak itu. Nah, ini dan fatwanya tidak mengikat. Ya, saya sudah mengkaji ya, kumpulan-kumpulan fatwa yang di Azhar tadi. Fatwanya enggak banyak-banyak itu. Setahun 4-5 di Indonesia bisa 400 fatwa. Produktif banget itu di Indonesia. Banyak sekali fatwa. Banjir fatwa, genteng bocor fatwa. Pernikahan dini fatwa. Kemudian sekolah daring fatwa, ada fenomena sosmed fatwa. Kok fatwa terus ya? Kok produktif banget itu loh. Nah, ini mau fatwa apa mau ngabisin anggaran, tapi ya sudah enggak apa-apa. Hanya pendapat pribadi itu boleh enggak setuju. Sudah ya? Sudah? Baik itu saja. Jadi kita sudah sampaikan hukum kredit, KPR, kemudian Darul Mafasid dan Jalbul Masolih. Itu isinya Quran dan hadis ya. Menurut siapa? Sultanul Ulama Syekh Hasyim bin Abdus Salam. Ya intinya itu. Mana yang buruk kita tinggalkan, mana yang baik kita lakukan ya. Kalau Anda menganggap Pancasila tauhid, ya selesai. Kemudian sebagai catatan penutup pada kajian kali ini, tadi sudah disinggung. Gini saja loh ya. Aula mastumun nisa, nyentuh perempuan. Ada perbedaan mazhab ya. Ayatnya satu tapi perbedaan mazhabnya banyak. Imam Syafi'i batal. Kemudian Imam Malik tidak. Kemudian ada juga jalan tengah misalnya, batal kalau nafsu. Jadi yang mana? Silakan ikuti yang mana. Boleh itu. Nah, makanya tadi ilmu agama luas sekali. Astronomi masuk ilmu agama, biologi psikologi, antropologi, itu ilmu agama semua. Kemudian ibadah itu luas. Allah memuliakan Nabi dengan menjadikan masjid ini seluruh persada bumi adalah masjid. Jadi hakikat sholat itu bisa ada di mana-mana. Nilai-nilai sholat bisa ada di mana-mana. Nah jika demikian maka ibadah dalam arti amal soleh, dalam arti kerja-kerja produktif itu akan lebih terasa. Jadi PNS misalnya ini kan berbakti ke negara. Karena negara kita ini hak, tidak batil, bukan tauhid. Maka menjadi PNS sama dengan mengabdi ke agama. Sudah paham ya?
kerja di BUMN, apalah guru misalnya, mungkin ada dosen, apa saja yang pengen, ya silahkan nih mengabdi pada. Haramnya di mana? Kalau ada penyelewengan, kalau ada abuse of power, ada penyimpangan-penyimpangan. Masih ada lagi? Ya? Oke, ada satu lagi. Kelihatannya ini yang terakhir ya. Dari Muhammad Aga. Saya mau bertanya, gimana hukumnya investasi Bitcoin atau trading online? Terima kasih. Tadi sudah kita singgung ya. Diputar lagi saja rekamannya. Nah, walhasil kita merentangkan mata, merentangkan pikiran. Itu semua produk pikiran manusia, ya kan? Sholatnya sama seperti itu, tapi Imam A katakan rukun sholat 13, Imam B 11, ada yang 18. Sholatnya sama seperti itu. Menyentuh perempuan, batal katanya. Ada yang katakan tidak batal, batal kalau nafsu. Non muhrim ya. Muhrim atau mahram? Bahasa Indonesia di KBBI muhrim, sebenarnya yang betul mahram ya, karena muhrim ini orangnya ihram. Dia sebut dua-duanya terserah lah itu. Ya udah mahram sudah itu. Tapi di bahasa Indonesia menjadi muhrim, sama dengan ulama, seharusnya maknanya jamak, tapi di Indonesia jadi satu. Seorang ulama, padahal ulama banyak. Ya itu sudah jadi bahasa kita, ya sudah enggak apa-apa. Pokoknya paham itu saja. Nah, dengan memaknai bahwa agama ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi jangan disepelekan, diremehkan. Kemudian agama ini setiap ada perintah Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian, semaksimal mungkin. Tidak ada agama ini min haraj ya, memberatkan. Karena agama manusia ini bukan agama para malaikat. Oleh karena itu ya santai saja, kita hidup di dunia dengan berbagai cakrawalannya. Harta tadi, makanya kita mulai dari konsep harta. Bir itu derma, baik. Zina, perhiasan. Khair itu baik. Ya harta tidak ada yang buruk. Yang buruk apa? Penyalahgunaannya. Kalau gitu kaya boleh enggak? Menurut saya wajib. Kaya kita bisa nolong banyak orang. Kalau jadi politisi Pak, bagi sementara orang wajib, bagi sementara orang haram. Kalau Anda mampu silahkan. Jadi pejabat misalnya, kalau Anda mampu baik itu Anda bisa memakmurkan rakyat nanti itu. Baik, saya kira demikian. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran, pada ilmu. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.